Dr. Muhammad Amir, Ketua Tim Dokter Sultan Langkat, yang juga menjadi Wakil Gubernur Sumatera, juga berpihak pada Markas Agung. Itulah sebabnya Dr. Muhammad Amir ikut mendesain jadwal pemberangkatan Tengku Muhammad Hasan ke Palembang, agar tak ada lagi yang menghalangi rencana mereka. Tengku Muhammad Hasan dikecoh wakilnya. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak menambah dan mengurangi isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Berdasarkan catatan liramedia.com, pada tanggal 1 Maret 1946, sebenarnya sudah ada informasi rahasia yang masuk ke tentara sekutu, bahwa Partai Komunis Indonesia dan Barisan Harimau Liar bekerja sama dalam aksi yang akan didukung penuh oleh Volksfront dan Partai Sosial Indonesia versi Besutan Mr. Amir Syarifuddin, yang didirikan pada bulan November 1945. Satu hari sebelum aksi dimulai, tanggal 2 Maret 1946, kelompok yang menamakan dirinya Republikan berkumpul di rumah kediaman Mr. Luat Siregar di Medan. Dihadiri oleh anggota Volksfront Muhammad Yunus dan Marzuki Rubis bersama Divisi 4 Tri Kolonel Ahmad Tahir dan Mahruzar, adik Sultan Syahir, merencanakan penumpasan Raja-Raja Sumatera Timur. Ahmad Tahir adalah Komandan Tentara Republik Indonesia. Pengangkatan sebagai komandan setelah terjadi tragedi Jalan Bali bermula dari tindakan seorang tentara etnik Ambon yang kerap kali berpihak pada kolonial Belanda, merenggut bendera merah putih dan menginjak-injaknya. Ia tak setuju dengan rencana penumpasan Raja-Raja Sumatera Timur, sebab keberadaan raja-raja sudah diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya ketika gerakan pembantaian di Kesultanan Serdang, Persatuan Perjuangan menghadapi perlawanan yang cukup keras. Sultan Serdang yang berkedudukan di Perbaungan mendapat pengawalan ketat dari TRI di bawah pimpinan Tengku Nurdin. Beliau adalah seorang bangsawan muda Serdang, bekas perwira Gyugun dan keponakan Tengku Nizam yang menjadi ketua KNI daerah itu. Tengku Nurdin mendapatkan persetujuan dari Ahmad Tahir untuk mengambil keputusan di tangan sendiri. Pengambil-alihan kekuasaan berlangsung cepat dan para bangsawan kerajaan Serdang ditahan di istana secara baik-baik. Penutup, gerakan pembantaian yang direncanakan oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya pro-republik berjalan sesuai dengan Grand Design PKI, yakni menghancurkan kekuasaan raja-raja dan kesultanan di Simalungun dan Sumatera Timur. Akan tetapi, bagaimanapun juga sebuah kejahatan tak bisa menyembunyikan dirinya. Berakhir kekuasaan raja-raja di Simalungun dan Kesultanan Sumatera Timur harus mereka bayar mahal. Para pelaku dan dedengkot pembantaian akhirnya harus mengakhiri hidupnya dengan tragis. Tuhan tak pernah tidur. Disinilah generasi sekarang harus tahu betapa politik tetaplah politik yang jika digunakan untuk keburukan, isinya akan penuh dengan tipu daya dan kemunafikan. Sikap munafik itu dapat kita lihat dari pidato Amir Syarifuddin dalam kunjungan ke Sumatera Timur di tengah-tengah pergolakan yang sedang berlangsung. Bukankah yang mendalangi dan tokoh pemuda yang terlibat langsung dalam gerakan pembantaian itu adalah aktivis PKI? Tapi beliau masih berpidato dalam kunjungannya itu dan menegaskan setelah melihat revolusi berada pada arah yang salah, perlu kembali membawa gelora revolusi di bawah kendali yang benar. Memang
pidato Amir Syarifuddin membawa dorongan kepada unsur moderat untuk kembali ke arah revolusi yang benar. Akan tetapi, sekali komunis, tetaplah komunis. Sebuah ideologi yang sudah mendarah daging. Amir Syarifuddin pun rela berpindah agama dari agama Islam karena agama barunya dianggap lebih dekat dan lebih bisa dicerna dengan ideologi komunisnya. Walaupun akhirnya ia harus mengakhiri hidupnya pada usia yang ke-41, dihukum mati oleh pemerintah sahabatnya Soekarno karena keterlibatan dalam pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kini puak Melayu dan masyarakat Indonesia yang mengakui Pancasila sebagai ideologi negara harus sadar dan mengenal musuhnya. Musuh kita sesungguhnya adalah komunis. Jika kita lalai, bukan tidak mungkin kita akan jatuh dalam putaran roda sejarah selanjutnya dan menjadi korban untuk kedua kalinya. Jauhilah hal-hal yang tak bermanfaat yang membuang waktu. Tak ada yang dihasilkan oleh kaum Republikan atas pembantaian etnik Melayu tahun 1946, kecuali menghancurkan sendi-sendi budaya Melayu yang bersumber dari akidah Islam. Disinilah pentingnya semua kita melihat secara jujur. Jika hari ini ada orang-orang yang harus dimaafkan, maka wajib bagi kita untuk memaafkannya. Wajib bagi kita ke depan untuk menghilangkan perselisihan, tentu dalam batas-batas syariat dan etika peradaban Melayu. Tapi persoalan ini adalah persoalan kebangsaan ke depan yang masih tersisa hingga hari ini. Mari kita bangun kembali peradaban Melayu yang telah runtuh dengan memberi prioritas pada pembangunan, pendidikan, akidah, adab dan akhlak sesuai jati diri Melayu, jati diri Islam. Itulah tadi ulasan singkat kami tentang pembantaian etnik Melayu part terakhir. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.